Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat bertemu kembali dalam kegiatan proses pembelajaran melalui cara daring. Pada pertemuan siang hari ini, saya akan melanjutkan pembahasan tentang fi'il lafif mafruk yang sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Sudah kita bahas isim masdar dan isim masdar mim, sehingga kelanjutannya pada pertemuan siang hari ini kita tinggal membahas isim fa'il. Ingat-ingat, fa'il adalah pelaku. Jadi isim fa'il adalah isim yang melakukan sebuah kegiatan atau suatu aktivitas. Silakan anak-anak sekalian, kamu membuka kitabnya Sulamul Ma'rifah halaman 184. Ingat, lihat buku kamu 184, kitabnya Sulamul Ma'rifah itu masih terpakai sampai kamu besok tamat. Isim fa'il dari contoh yang ada adalah waqin, yang berasal dari fi'il madinya adalah waqo yaqi. Isim fa'il wazannya kamu sudah paham ya, jadi fa'ilun fa'ilan ila akhirih sudah kamu pelajari selama 4 tahun, paham betul ini ya. Jadi di sini saya tidak perlu menulis wazannya, silakan kamu lihat saja pada buku kamu. Di sini isim fa'ilnya waqo adalah waqin, waqiani, waquna. Ya, sekali lagi itu akurkan. Kemudian terusnya wuqo'un, wuqon, waqotun, waqiyatun, waqiyatani, waqiyatun, awaqin. Di sini harokatnya di bawah. Ya, perhatikan itu, harus kamu amati. Jadi sekalipun yang saya contohkan ini marfu, waqin, ya, ini marfu dulu, ingat-ingat. Kamu jangan berasumsi bahwa ini majrur. Ya. Ini yang saya sampaikan adalah yang marfu, waqin, waqiani, waquna. Wazannya ya fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Terusnya wuqo'un, wazannya fu'alun. Wuqon, wazannya fu'alun. Waqotun, wazannya fu'alun. Nah, ini sesuai dengan wazan waqiyatun, fa'ilatun, waqiyatani, fa'ilatani, waqiyatun, fa'ilatun, awaqin. Ini wazannya adalah fawanilu. Kalau kita melihat wazan dengan kenyataan yang ada, ini banyak sekali yang jauh berbeda. Namanya saja fi'il mu'tal, fi'il yang sudah mengalami perubahan dikarenakan ini menjadi kendala bagi orang Arab mengucapkan sebuah lafal yang di situ ada huruf ilat. Ini salah satu contoh ini ya, ingat dari yang pertama sampai yang terakhir. Ingat itu, yang semua jumlahnya ada 10. Jadi kiasnya isim fa'il itu ada 10 macam. Ini yang pertama berarti mufrad, yang kedua musanna, yang ketiga adalah jamak. Ya, ini mufrad, ini musanna, ini jamak. Nah, perhatikan ini. Dulu sudah pernah saya sampaikan bahwa isim fa'il jamaknya itu ada 4 macam. Ini mufrad muzakkar, ini musanna muzakkar, ini jamak muzakkar. Dan yang 3 ini berikutnya, ini sebutannya sama, ialah jamak mubalaghah. Ya, yang wazan fu'alun, fa'alatun itu adalah jamak mubalaghah. Kemudian ini waqiyatun, itu mufrad mu'anas.
Ingat-ingat, mufrad, mu'anas, waqiyatani, ini ada tenger tasniah, ini musanna, mu'anas, waqiyatun. Ini adalah jamak mu'anas. Ya, ingat-ingat ini waqiyatun, ini jamak mu'anas. Ya. Yang terakhir, awaqin, wazannya fawailu. Ya, ini wazannya fawailu, kamu paham kan? Ini adalah muntahal jomo, ya, sirotnya adalah muntahal jomo, wazannya fawailu. Nah, dengan demikian bahwa isim fa'il ini jamaknya ada 1, 2, 3, 4 macam. Ini ingat-ingat, dulu pernah saya sampaikan. Jamak mudzakkar, jamak mu'anas. Ini mudzakkar mu'anas. Ini yang namanya jamak mudzakkar salim, ini jamak mu'anas salim. Jadi wakuna ini jamak mudzakkar salim, tengernya wawu, ini wawu jamak. Ya, waqiyatun ini adalah jamak mu'anas salim, tengernya ini alif dengan ta mabsutoh. Ya. Yang ini jamak yang ketiga, inilah yang saya kurung 3 jadi 1, namanya sama saja, ialah jamak mubalaghah. Ini adalah menunjukkan mudzakkar yang sangat banyak sekali, ya, sangat banyak sekali. Ini namanya mubalaghah. Lah kemudian ini ingat-ingat, mufrad muannas, musanna muannas, jamak muannas. Setelah itu ada jamak lagi, muntahal jomo. Muntaha itu artinya kalau bahasa Jawa itu pol yang akeh, luar biasa banyaknya. Ini muntahal jomo. Nah sekarang iklalnya, ya, cari urean asal usul kata. Iklal, ingat-ingat itu. Waqin ini asalnya adalah waqiyun. Waqiyun, ingat. Fa fi'ilnya wawu, ya, di depan sendiri huruf ngilat, fa fi'ilnya, yang tengah huruf shahih qaf, yang terakhirnya adalah huruf ngilat. Jadi huruf ngilatnya posisinya paling depan sendiri dan paling akhir, dipisahkan oleh huruf shahih. Ini binaknya adalah lafif, kemarin sudah. Waqiyun, ingat-ingat, orang Arab kalau mengucapkan ya di domah jatuh sesudah kasroh berat. Berbeda kalau ya-nya di fathah. Tapi kalau ya-nya di domah atau ya-nya di kasroh sulit. Sehingga solusinya ada di kalangan ulum mushoroh perubahan. Ya, jadi ya ini bagaimana perubahannya? Karena waqiyun ya-nya di domah berat, domahnya dibuang. Jadi domahnya dibuang, kalau domahnya dibuang ya bunyinya ya-nya jadi mati. Bacanya jadi waqi, buntutnya ini ujungnya ada tanwin. Tanwin pada dasarnya adalah nun yang mati, ya-nya sudah mati karena domahnya ya dibuang. Sehingga terjadi ini ada 2 yang mati. Nah, ketika ada terjadi 2 yang mati tanpa dipisahkan oleh huruf yang lain, maka salah satu harus dibuang. Tidak mungkin akan membaca 2 huruf yang mati bareng-bareng. Yang dibuang yang mana? Tanwin, ingat. Tanwin tidak boleh dibuang, sebab tanwin adalah tandanya suatu isim. Tenger ini tidak boleh diutik-utik. Jadi yang dibuang ya-nya. Maka ketika ya-nya dibuang, ya, ini bunyinya jadi waqi. Sementara masih ada tanwin. Tanwin mengikuti harokat yang terakhir di sini. Jadi waqin. Ya, dan sekali lagi, ya-nya ini berat bacanya waqiyun, domahnya dibuang, ya-nya jadi mati. Kemudian ya mati, tanwin adalah nun mati. 2 yang mati buang 1. Yang dibuang ya-nya sebab tanwin dengar isim. Jadi bunyinya waqin. Ini marfu dirofa sebab aslinya waqiyun. Berikutnya ini waqiyani, ini isim musanad, tidak ada perubahan, ya.
Mengapa tidak ada perubahan ini wakiani? Ya, karena ya ini di fathah jatuh ke kasroh tidak sulit. Nah kalau tidak dirubah ya tinggal diberi saja tenger tasniah ini alif dengan nun, ya kan? Alif tasniah nun tenger isimnya. Jadi isim musanna tengernya ya alif dengan nun. Wakiani ini tidak mengalami perubahan. Nah yang ketiga ini yang jamak mudzakkar salim ini yang ada perubahan. Wakuna ini wakuna asalnya adalah wakiyuna. Nah, wakiyuna. Kiyu berat ini ya. Jadi ya di doma berkasroh. Ya disinilah domahnya ya dibuang. Jadi wakiyuna ini domahnya hilang ya ya-nya mati. Kalau ya-nya mati bunyinya jadi begini. Ya mati jatuh kasroh ya panjang. Ini ada wawu jamak, ingat-ingat itu. Ini tenger jamak. Ini mati dari awal memang asli. Wawu jamak ya mati. Wawu mati. Nah sekarang. Nah di sini ketemu jejeran ada dua huruf yang mati, satu huruf ya, yang satu huruf wawu. Sama-sama huruf ngilat. Nah kalau terjadi semacam itu ada dua huruf yang mati harus dibuang satu. Nah mana karena ini posisinya sama-sama huruf ngilat antara ya dengan wawu. Tetapi wawu kedudukannya lebih kuat sebab wawu ini wawu jamak tenger, untuk tenger ingat. Jadi tenger tidak boleh dibuang. Jadi yang harus ngalah, yang harus dibuang ya-nya. Kalau ya-nya dibuang jadi bunyinya wakil. Nah, wahunya mati sejak tadi sudah wahu jamak, sudah. Sekarang bunyinya wakil. Nah, wawu tidak boleh diudik-udik. Ya, jadi bagaimana? Harokatnya qaf yang kasroh diganti domah untuk menyelaraskan dengan wawu jamak. Ya, harokatnya kasroh ini yang yang tadinya wakiyun, ganti domah. Kalau sudah diganti domah, biar ini wawunya tetap bisa dibaca sebab wawu tidak boleh diganggu karena itu tenger jamak. Jadi bunyinya ya wakuna. Nah, ini jamaknya. Terus berikutnya ini wukoon. Nah ini juga harus kamu pahami. Wukoon itu wasan fungalun, itu wasannya. Asalnya adalah wukoyun. Wukoyun. Di sini ada huruf ngilat jatuh sudah alif, ingat ya. Kalau ada huruf ngilat posisinya paling akhir dalam sebuah lafal, sebelumnya kok ada huruf alif, maka huruf ngilat itu harus diganti hamzah. Ingat-ingat itu ya. Huruf ngilatnya harus diganti hamzah. Salah satu contoh ya, ini ya huruf ngilatnya, yang huruf ngilatnya wawu. Kamu tahu yang namanya langit. Langit itu aslinya bahasa Arabnya samawun. Wawu ini di ujung kata jatuh sudah alif diganti hamzah. Jadi samaun. Ini. Nah, sama dengan ini. Wukoyun. Fungalun. Ingat, paling akhir adalah huruf ya. Ya ini huruf ngilat. Posisinya pada kalimat ini huruf terakhir. Sebelumnya alif. Ini ya-nya harus diganti dengan huruf hamzah. Dulu mungkin pernah saya contohkan ada kata-kata binayun. Binayun ya-nya harus diganti hamzah menjadi bina. Binaun. Nah, ya, jadi itu wukon ini ganti ini. Terusnya ini wukon. Jadi kalau
Ini paling angel nasribnya ya. Nasribnya paling angel isim fa'il untuk bina lafif. Wukon itu kalimatnya. Cari aslinya dulu. Kalau wazannya fungalun, fa'alun berarti wukoyun ini. Nah, jadi aslinya wukoyun, wakoyatun itu asli. Ya. Jadi ini wukoyun. Perhatikan dulu pedoman pada fi'il nakisiyah yang sudah kamu pelajari pada bab yang telah lalu, di mana ada huruf nilat hidup jatuh sudah fathah, huruf nilat itu harus diganti dengan alif. Ingat, kalau huruf nilatnya wawu gantinya alif ngadeg, kalau hurufnya nilat ya gantinya alif melengkung seperti huruf ya yang disebut alif maksurah. Nah kalau ini diganti alif, alif selamanya tidak akan hidup. Jadi sekalipun tadinya ianya domah, tidak mungkin alifnya didomah. Sebab alif tidak akan hidup. Sudah. Ya. Jadi bunyinya begini, wuko, ini sudah ganti alif. Ingat ini, tadinya wukoyun ada tanwinnya. Tanwinnya tidak boleh dibuang. Jadinya tanwinnya mundur ke sini mepet dengan harokat yang paling akhir yakni harokat fathah pada huruf qaf. Jadi kamu jangan bingung ketika nasib wukon. Ini asalnya wukoyun. Ya-nya sudah diganti alif, tanwinnya mundur. Ya-nya diganti alif bagaimana? Ya karena berat orang Arab mengucapkannya. Dan ya itu hidup jatuh sesudah fathah. Nah, kemudian berikutnya wakotun. Nah ini nasibnya mantan angel semua ini tiga-tiganya. Ini asalnya adalah wasan fangalatun. Fangalatun ya aslinya wakoyatun. Wakoyatun. Wakoyatun, perhatikan ini ya, ingat tadi sudah disinggung. Kalau ada huruf ya hidup jatuh ke fathah, ya-nya harus diganti alif. Ya-nya biasanya gantinya alif maksurah, alif melengkung. Sekarang karena ya-nya di tengah ya tidak mungkin alif melengkung di tengah kata. Kalau melengkung di tengah-tengah, kecapit depan sampai belakang jadi lurus. Jadi alifnya ganti alif yang lurus. Jadi begini wako. Ingat alifnya lurus ya, jangan ada alif melengkung di tengah-tengah. Ini ya hidup jatuh ke fathah gantinya alif ini. Nah, taknya ya begini. Sini ada tak marbutoh, bukan tak mabsutoh, tapi tanya marbutoh. Kok jatuh ke huruf alif ya memang ini. Ini tanya aslinya adalah marbutoh, sebab alif ini tadinya adalah huruf ya. Jadi hakikatnya tak ini tidak jatuh sesudah huruf mati. Terusnya wakiyatun, wakiyatani, wakiyatun. Ini wasannya fangidatun, wakiyun. Kalau wasan fangilun ya wakiyatun. Ini tidak ada perubahan ya. Jadi yang tiga ini tidak ada i'lalnya. Ingat-ingat. Yang mufrad muannas ini wakiyatun ada tak marbutoh, tak inas ini tak perempuan. Wakiyatani setelah tak ini ada alif tasniah. Jadi ini tengernya sudah double ini ya. Wakiyatan ini satu tenger tak adalah tak perempuan, tak tanis, alifnya alif tasniah. Nunnya ini tenger isimnya. Kalau di sini tenger isim tanwin mufrad. Kalau isim musanna adalah nun yang di kasroh. Wakiyatun ini tenger jamak muannas, alif dengan tak. Nah, jadi tiga-tiganya ini tidak ada perubahan. Yang ada perubahan yang paling akhir ini tidak seperti biasanya dalam kaidah, di mana ada wawu jejeran dengan wawu ini ya. Awakin ini asalnya wawa piyu. Nah.
Ingat-ingat. Wazannya fawangilu. Fawangilu. Berarti fa fingilnya paling depan ini fa fingilnya. Hamzah. Nah, ini fawangilu. Fa fingilnya ini di sini kok jadinya hamzah. Aslinya adalah wawu. Kemudian di sini setelah wawu ini ada wawu lagi ya. Ini orang Arab mengambil jalan pintasnya. Wawu ini diganti hamzah biar ringan membacanya. Kalau diganti hamzah jadi bunyinya awa qiyu. Dah, perhatikan ini. Lihat, awa qiyu. Qiyu tadi di depan juga ngel. Ada ya di domah jatuh sudah kasroh. Jadinya bagaimana? Buang domahnya, ya. Dibuang domahnya. Kalau domahnya dibuang, jadinya bagaimana? Ya otomatis huruf itu mati. Kalau mati bunyinya jadi begini. Awa pi. Nah, ya kan? Mau tadinya awa kiyu, karena kiyu ya di domah berkasur berat, buang domahnya, ya-nya jadi mati. Kalau ya-nya mati, ya kofnya karena ini dikasur bacanya panjang. Awaki ya. Nah, perhatikan ini mandanangnya perubahannya. Selanjutnya, sebuah lafal atau isim ketika ujungnya huruf ya yang mati jatuh sesudah kasroh, itu maknanya jadi ada kalimat saya. Ya, ada kalimat saya, contoh ada kalimat baitun, kok dipasang ya setelah tak baiti. Tadinya baitun artinya rumah, baiti jadi rumahku. Misalnya darojatun, mobil, sepeda, kalau ya di belakang darojati. Madrasatun, kalau jamburi madrasati, maknanya adalah aku, itu ya itu. Nah di sini padahal ini kalimat ini tidak ada lafal yang maknanya ku. Ini maknanya ini bukan ada akunya. Jadi bagaimana biar tidak babur cambruk dengan ya yang maknanya aku yang disebut ya mutakallim, maka ya ini pada isim fa'il ya-nya dibuang sudah. Setelah dibuang, bagaimana untuk menunjukkan bahwa ada sebuah huruf yang dibuang, ya ini diganti dengan tanwin. Kalau diganti dengan tanwin bunyinya jadi awakin. Tanwinnya kan ikutnya pada harokat yang terakhir ini, awakin. Nah, ini marfu bukan majrur. Ya, sekali lagi ini perubahannya cukup banyak ya. Jadi ini perlu kamu pahami asal usul kata. Jadi silakan kamu dibaca berundang-undang sampai kamu bisa paham. Sudah ya, saya kira untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian dan silakan dipelajari dan diamati. Kamu latih nasribnya, latih memahami dan juga berusaha untuk mengiklal atau menguraikan asal usul sebuah lafal. Sekian dulu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.